kayak menjawab, tapi sebenarnya kadang kita juga melakukan itu kan ya. Iya sih. Tapi alhamdulillah sih sejauh ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang semuanya. Selamat menjalankan ibadah puasa. Kembali lagi bersama kami di obrolan receh Ramadan mencerahkan. Oke, pada kali ini kami akan bersamai teman-teman pada episode kali ini. Perkenalkan, saya Ahmad Anwar Rasyidi Dan saya Anissa Batrisya Irdina. Kami dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Nih Kak, sebelumnya kan tadi Kakak bilang nih dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Sedangkan orang-orang di luar sana kan masih pada belum tahu apa sih Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah atau yang biasa kenal kita dengan IMM. Menurut Kak Anwar Rasyidi sendiri, apa sih itu IMM? Emang iya ya, pada belum tahu IMM ya? Kalau tataran Muhammadiyah harusnya sih udah tahu ya, kan IMM adalah salah satu organisasi otonom Muhammadiyah ya. Dan Iya itu sudah jelas sih. terakui dong. Tapi kan viewers kita tuh nggak cuma dari otonom Muhammadiyah, Oh, iya viewers sih. kita bisa jadi nyampe ke seluruh penjuru Indonesia. Betul. Makanya itu kita juga harus memberitahu ke teman-teman semua apa sih itu IMM biar mereka juga pada tahu tentang pergerakan dan juga kegiatan-kegiatan kita. Oke, IMM. Mungkin kalau dari kata dasarnya ya, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah pastinya adalah sekumpulan, ikatan kan, sekumpulan mahasiswa berarti mahasiswa orang yang berkuliah, berakademik di kampus, dan Muhammadiyah adalah yang berideologi Muhammadiyah ataupun kampus Muhammadiyah ya. Nah, tapi IMM ini nggak hanya ada di kampus-kampus PTM atau perguruan tinggi Muhammadiyah, tapi ada di semua perguruan tinggi, baik perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi PTKIN maupun swasta non Muhammadiyah. Nah, jadi luas Mbak Nisa. Wah, tapi nih ya, kan kata-kata IMM dikhususkan untuk mahasiswa. Tapi apakah boleh nih ya di luar mahasiswa itu mengikuti organisasi IMM sendiri? Oke, jadi ya kita bicara IMM seperti tadi, pertanyaan tadi itu bisa kita jawab dengan melihat dari pimpinan, jajaran-jajaran pimpinan. IMM sendiri itu mempunyai jajaran pimpinan yang sangat berbeda dari organisasi otonom lain seperti IPM, NA, Pemuda. Nah, itu IMM memiliki kekhususan sendiri karena di tingkat IPM, NA, Pemuda itu ada dari tingkat ranting, ada dari tingkat cabang, ada tingkat daerah, wilayah, dan pusat. Nah, itu berurutan tuh, ranting itu tingkatnya desa, kemudian ke cabang itu tingkatnya kecamatan, daerah itu kabupaten. Sedangkan kalau di IMM itu beda nih, pimpinan paling bawah itu komisariat namanya. Pimpinan awal itu komisariat, itu tingkat fakultas kampus. Kemudian naik lagi ke tingkat cabang, pimpinan cabang itu tingkat kabupaten. Dan baru kalau yang daerah itu dewan pimpinan daerah tingkatnya provinsi atau wilayah. Berkaitan yang tadi, apakah IMM hanya mahasiswa saja? Untuk pimpinan komisariat sudah pasti karena tingkat kampus ya. Jadi udah pasti dong, hanya mahasiswa yang tergabung dalam pimpinan tersebut yang bisa masukin pimpinan IMM. Jadi di tingkat tersebut hanya mahasiswa-mahasiswa yang ada di fakultas tersebut yang bisa masuk ke IMM. Mahasiswa kampus lain atau mahasiswa yang fakultas lain bisa nggak? Bisa, cuman pimpinan yang lain gitu. Nggak bisa tergabung di salah satu pimpinan tersebut. Misal contoh ini, di Kebumen itu kan ada 5 komisariat ya. Iya. Nah, salah satunya itu ada pimpinan komisariat Ali bin Abi Thalib. Nah, itu isinya teman-teman dari Fakultas Sains Humaniora. Jadi kalau Fikes mau gabung ke Ali nggak bisa dong. Nggak bisa dong, Fikes karena punya udah ada pimpinan porsinya sendiri. masing-masing ya, Kak, ya. Jadi hanya mahasiswa di situ. Kemudian Kalau lanjut yang nih, untuk kalau pimpinan cabangnya, pimpinan cabang. Nah, ini mungkin ada sedikit yang berbeda ya, karena mayoritas pimpinan cabang itu pasti udah semester akhir. Kalau enggak, udah selesai nih di tataran kampus. Boleh enggak? Boleh dong. Yang penting masih 2 tahun dari lulus. Itu masih boleh. Atau misal contoh, saya udah selesai nih di kampus, tapi ternyata saya masih lanjut nih studi lagi. Berarti saya masih boleh dong di IMM. Hitungannya 2 tahun dari lulus itu masih boleh. Baik di tingkat cabang, daerah maupun pusat itu ada aturannya sendiri-sendiri. Jadi boleh, Mbak. oh berarti kalau IMM itu isinya para mahasiswa dan juga aktivis-aktivis muda dong yang Kak, yang Iya masih dong. punya semangatnya menggelora, yang masih punya
apa ya, kekuatan dan power untuk menggerakkan perkaderan Muhammadiyah ini ya Kak ya. Oh iya dong, isinya aktivis Nah, muda dong. ngomong-ngomong pemuda dan juga aktivis yang masih mahasiswa nih, Kak Anwar ini masih kuliah atau sudah selesai nih? Masih kuliah sekarang, Masih semester kuliah. akhir. Kalau Mbak Anissa Kalau saya alhamdulillah sudah Selesai. lulus dan juga sudah bekerja ya. mantap, Nih. saya masih semester akhir. Masih ngurus skripsi gitu ya Kak Iya, ya. masih Nah, berkaitan tugas dari akhir. Kak Anwar itu ngambil fakultas apa sih dan ada di komisariat apa kalau misalkan di kampus? Oke, jadi saya itu dari Fakultas Ilmu Kesehatan. Kemudian jurusannya itu jurusan perawat. Wah, dari perawat berarti agak menyinggung-nyinggung dengan tema kita pada hari ini ya Kak ya. Iya dong, Karena pada hari ini kita akan mengambil tema yaitu serba-serbi kesehatan di bulan Ramadan. Mau ngomongin tentang kesehatan ya Kak. Ya, Ini kan sudah masuk Ramadan hari keberapa ya? kelima dong. Kan cepet pertama banget tanggal. ya. Iya kan, sekarang udah tanggal berapa ini? Tanggal 27. Sedangkan Ramadan kan tanggal 23 ya kemarin. Gak kerasa lagi, sebentar kerasa lagi dong. Lebaran ya Kak ya. Masih 25 hari lagi gak sih? Tapi rasanya cepet loh Kak. Iya sih, tiba-tiba 25 juga hari. Iya kan? 5 hari ya. Nah, kita ini kan masih 10 hari di awal bulan Ramadan ya Kak. Yang masih memiliki apa ya, rasa kepengin yang belum keturutan dan masih merasa pelampiasan terhadap makanan. Iya nggak sih Kak? Itu Mbak Anissa juga gitu nggak? Iya sih, dan itu pastinya karena kan kita sebagai umat muslim yang menjalankan puasa menahan lapar dari subuh sampai dengan maghrib dengan kondisi perut kosong, pastinya kan di jam-jam selama perut kosong kita pasti pengen banget tuh kayak pengen seblak nih, pengen es krim nih, pengen makan ini, pengen makan Betul. itu. Nah, Betul banget. pelampiasannya itu pada saat buka. Iya sih, apalagi kalau puasa itu biasanya ada satu tempat yang tadinya nggak ada yang jualan, tapi ketika puasa banyak Jadi banget rame ya, banget ya, dan Kak, ya. banyak yang beli juga ya. Nah, itu menjadi momen tersendiri khusus di bulan Ramadan, dimana yang tadinya lingkungan itu sepi, tiba-tiba langsung jajaran yang para jualan itu banyak banget. Apalagi ada nih kan beberapa jajanan yang emang sehat, dan mohon maaf ada beberapa yang emang tidak harus dikonsumsi terus-menerus secara banyak gitu kan. Ada kan ya? Banyak banget dong Kak. Nah, ini berhubungan dengan Kak Anwar ini adalah sebuah dari kesehatan ya Kak ya. Menurut pandangan kesehatan itu gimana sih? Boleh nggak sih ketika kita berbuka puasa tapi dengan apa yang kita mau? Misalkan lagi pengen seblak, lagi pengen boba, lagi pengen apa gitu kan. Boleh nggak sih? Waduh, ini kalau jawabnya ini itu buat usia yang mana ini? Karena Nah, kan usia kita rata-rata atau nih ya. usia ibu-ibu kita ini? Rata-rata kan yang banyak kepenginnya kan usia kita. Kalau Usia misalkan usia yang ibu-ibu mungkin mereka kepenginnya tuh bukan seblak dan jajanan cimol cireng gitu ya Kak ya. Mungkin mereka kayak lebih ke gorengan, lebih ke benar sih. kolak dan jajanan-jajanan yang lebih sehat pada zamannya. Betul. Oke. Sebenarnya ini kayak menjawab, tapi sebenarnya kadang kita juga melakukan itu kan ya. Iya sih. Tapi benar-benar. alhamdulillah sih sejauh ini ya. Kita masih mengetahui batasan ya Kak Iya, ya. Kita apalagi- tetap makan tapi jangan sampai kita juga terkena penyakitnya. Nah, oke, berkaitan dengan hal tersebut ya Mbak Nisa. Buka puasa itu kan sudah pasti ketika tubuh kita tidak mengkonsumsi makanan dari subuh sampai maghrib, harusnya dan sebaiknya juga sudah disarankan oleh sunnah Rasul, dan juga dari kesehatan pun juga udah ada sendiri, itu tidak boleh tuh buka puasa langsung makan seblak, langsung makan es krim, langsung makan es buah, es durian, itu nggak boleh. Harusnya yang pertama pastinya minum putih dulu. Nah, kenapa? Biar tubuh kita itu nggak kaget, lambung kita nggak kaget. Dan setelah itu baru makan yang manis-manis yang ringan, yaitu kurma. Kenapa? Kalau misal ya kita itu langsung makan yang berat, langsung makan yang bener-bener
berat banget gitu kan, biasanya itu akan memicu asam lambung kita tuh naik. Nah, asam lambung kayak naik gitu. itu GERD, gastroenteritis reflux disease. Nah, ketika itu naik, maka kita akan merasakan seperti mual, kita akan merasakan kita ingin muntah, kemudian dada kita bisa panas, perut kita rasanya sakit banget itu. Nah, makanya kalau misal mau buka nih Mbak Nisa juga sebaiknya janganlah langsung tiba-tiba aku pengen sebelah aku belilah langsung dimakan pas buka. Nggak boleh dong. Harusnya itu ya minum air putih dulu, terus kemudian makan kurma dulu gitu. Atau nih bisa juga kurma diganti pakai pisang kalau nggak suka Oh kurma. iya, Pokoknya iya. buah-buahan dulu yang Berarti tubuh kita masih nggak banyak kaget. alternatif lainnya ya kak ya. Betul, tapi yang Nah, disarankan oleh Rasulullah sih ya kurma ya. Tapi kan ada yang nggak suka kurma, bisa nih diganti buah-buahan lain seperti pisang gitu, yang nggak membuat tubuh kita itu kaget. Nah, berarti kayak gitu ya teman-teman. Jadi, kalau untuk pada saat berbuka puasa tuh jangan langsung makan makanan yang berat, jangan langsung makan makanan jajan-jajan yang sekiranya membuat perut kita tuh jadi sakit gitu ya. Jadi kita harus Betul, pelan-pelan dulu ya kak ya, karena kondisi perut yang dari subuh sampai dengan maghrib itu kondisinya betul, kosong, jangan langsung ditabrak pakai makanan-makanan yang nggak sehat. betul Nah, banget. selain dari fenomena tentang kepengen jajan yang macem-macem, kita balik lagi ke fenomena yang ada di Indonesia kak. Fenomena di Indonesia itu bahwasannya buka itu harus pakai nasi. Padahal kan nasi termasuk dari makanan berat ya kak ya, Iya, yang dikonsumsinya harusnya 2 atau 3 jam setelah kita berbuka puasa. Jadi kayak nggak bisa langsung buka langsung pakai nasi gitu ya. Tapi kan kita sebagai orang Indonesia kalau belum makan itu belum makan nasi gitu ya kak iya ya. betul. Jadi kita udah buka itu identiknya harus dengan makan nasi. Nah itu dari pandangan kesehatan sendiri boleh nggak sih? Karena kan itu sudah menjadi apa namanya kebiasaan di Indonesia dan sulit sekali untuk meluruskan tentang kebiasaan itu. Padahal itu berkaitan sangat erat tentang kesehatan kita kak. Betul, makanya kembali lagi di yang tadi ya, bisa kita harus minum putih dulu, terus makan kurma atau pisang gitu ya, atau pengganti yang lain yang nggak memperberat kita. Nah, harusnya ya setelah makan itu kita sholat dulu kan. Nah, setelah sholat itu kan tubuh kita sudah terbiasa tuh, udah siap menerima makanan. Nah, ketika sudah sholat itu kan pasti udah ada jeda waktu ya, Iya. udah ada dari wudhu, terus habis itu sholat kan, itu nggak mungkin hanya 5 menit kan. Nah, pasti udah lebih. Nah, setelah itu bolehlah kita langsung makan nasi kan. Ya mau gimana pun kita ada di Indonesia sih ya sebenarnya. Nggak Ya nggak makan bisa nasi lepas sama dari dengan nasi nggak ya. makan gitu. Iya. Jadi tetap harus makan. Oh ya, ini ngomong-ngomong tentang jurusan kan. Kan kebetulan saya masih kuliah ya. Sedangkan Mbak Nisa gimana nih? Tadi kan belum kenalan ya teman-teman. Ya kebetulan saya alhamdulillah sudah bekerja dan mengambil jurusan yang sama dengan Kak Anwar pada saat sama kuliah tentang keperawatan, dan saya sudah bekerja di salah satu rumah sakit swasta di Kabupaten Kebumen. Seperti itu Di Kak. ruang mana Mbak Nisa? Di unit IGD, di mana Gede ya. berbagai macam apa namanya penyakit masuk, berbagai macam kasus masuk di IGD itu Kasus Kak. awal lagi ya, penanganan awal pertama bagaimana Iya, pasien itu. dan untuk pada saat ini ya Kak, di bulan-bulan awal Ramadan, kasus yang paling banyak di IGD itu adalah diare atau GEA gitu ya Kak ya. Diare. Diare. Dan itu terjadi karena memang pada saat berbuka mereka itu tidak mengawali dengan makan makanan ringan, langsung makanan berat. Terus jadinya lambungnya langsung penuh, langsung begah. Betul. Dan juga kan pada saat buka tidak hanya satu menu saja yang disajikan. Betul. Berbagai macam Banyak menu, ya. banyak sekali. Dari makanan Dari pembuka makanan sampai makanan penutup ya Mbak Nah, Nisa. dari yang pedes, manis, asam, kecut itu semuanya ada. Jadinya usus kita tuh belum siap gitu ya Kak. Nah bisa terjadi diare ataupun dari bakteri-bakteri di makanan itu juga bisa terjadi diare. Jadi kompleks sekali itu terjadinya diare itu nggak hanya dari bakteri juga, tapi dari apa-apa yang kita makan juga bisa gitu. Diare ya. Nah, ngomong-ngomong berkaitan diare tadi kan banyak kasus di IGD, kemudian adanya asam lambung yang naik gitu kan. Nah, kita itu kan punya kebiasaan ya. Nah, terutama waktu sahur itu. Nah, menurut Mbak Nisa itu untuk mengurangi adanya
GERD, adanya diare, itu setelah sahur kita ngapain? Nah, kalau misalkan mengurangi adanya penyakit, kita harus diimbangi dengan pola hidup yang sehat ya, Kak. Di antaranya dengan makan makanan yang sehat, olahraga juga bisa loh, Kak. Di bulan Ramadan ini tuh nggak cuman kita hanya berpuasa, beribadah, tidur, ternyata kita juga bisa olahraga di bulan Ramadan. Betul. Nah, nih, untuk olahraga di bulan Ramadan, aku punya saran. Apa nih? Biar kita itu tetap fit, tetap bugar, dan juga bisa menjalankan ibadah, yaitu olahraga di akhir jam puasa atau sekitar setelah asar jam 4 ke atas sampai dengan berbuka. Karena di jam-jam itu ya Kak, walaupun kita sudah berolahraga, setelahnya kan kita berbuka. Jadi itu energi yang kita kuras itu tidak terlalu banyak dan kita tidak mengalami dehidrasi. Sedangkan kalau misalkan olahraga di awal waktu seperti habis subuh atau habis sahur, itu energi yang kita keluarkan sangat banyak dan juga kita akan mengalami dehidrasi berat di saat itu. Maka dari itu kita harus mengatur waktu olahraga, yaitu bisa di akhir waktu ataupun bisa sebelum sahur. Baru bangun tidur gitu ya Kak, kita stretching kecil-kecilan di rumah kayak push up, sit up, atau cardio kecil di rumah gitu kan. Setelah itu kan ada asupan makanan yang masuk, terus baru kita berpuasa. Jadi kita tidak mengalami dehidrasi berat terhadap puasanya. Selain itu pula, dalam puasa kita nggak boleh namanya olahraga berat. Kita olahraga tetap yang ringan-ringan aja, tapi dengan konsistensi waktu yang ditambah. Kayak gitu Kak Anwar. Gitu ya. Terus nih kan, biasanya nih ya, ini emang pemuda maupun pelajar pun sering melakukan ini. Jadi ketika habis sahur, dia habis makan, dia mikirnya kan, wah sahurnya aku makan banyak lah, buat cadangan gitu kan, Iya. biar kuat seharian. Tapi ketika dia setelah sahur, ada yang sebelum subuh dia udah tidur, ada yang habis subuhan dia tidur. Nah, padahal kan gak bagus kan itu setelah makan langsung tidur. Iya, iya Kak. Nah, tapi banyak nih yang melakukan itu dan setelah itu biasanya ketika mereka bangun malah Akan terasa lebih lapar dari lebih sebelumnya. lapar. Ya itu bener banget. Nah, nah itu kalau di situ lebih baiknya itu emang setelah sahur itu tidur atau kita beraktivitas. Sebenarnya tidur itu nggak apa-apa Kak setelah sahur, tapi kita harus jeda waktu. Jadi lambung kita biar mengolah makanan itu sendiri. Jadi kalau misalkan ya setelah makan kita langsung tidur, nanti efeknya itu di perut kita, di lambung kita gitu kan. Jadi proses pengolahan makanan itu belum selesai, dan rata-rata orang yang habis makan itu tidur pasti perutnya langsung begah, langsung kembung, langsung kalau bahasa orang sekarang tuh buncit gitu ya Kak, nggak cantik, nggak sispek, nggak. Nah ya kayak gitu ya Kak. Jadi untuk mengurangi efek-efek itu boleh tidur, tapi nanti makanya kan Nabi Muhammad SAW itu menyunahkan kita sehabis sahur kita hendaknya itu sholat subuh lalu ikut kajian ataupun membaca tadarus Al-Quran kayak gitu ya Kak. Jadi memberi selang waktu kepada tubuh kita untuk mengolah makanannya. Setelah itu boleh kok tidur, karena kan banyak yang bilang ya, dan juga sudah terbukti bahwasannya tidur memang sebuah pahala di bulan puasa ya Kak ya. Daripada berbuat yang tidak seperti itu. Nah, Boleh sih ya tidur setelah sahur. Kalau Mbak Disa gimana nih? 5 hari kan ya? Berarti udah 5 kali sahur nih ya? iya, Udah dari awal puasa kan? alhamdulillah puasa. Sama dong, kita sama. Nah itu biasanya tidur atau ngapain Mbak Disa? Tergantung kegiatan sih Kak. Kalau misalkan saya berangkat shift siang, shift malam, saya beri kesempatan paginya tuh tidur. Tapi tidurnya tuh nggak yang jam jam setengah 5, jam 5 langsung tidur. Saya tidurnya nanti setengah 7 gitu. Jadi memang sudah agak siang baru tidur. Kalau misalkan saya shift pagi, saya tidur malamnya diawalin. Jadi biar memang menjaga kondisi tubuh biar tidak cepet lelah di bulan puasa Betul. ini. Karena kalau bisa dibilang ketika kita sudah dewasa itu kita punya jam tidur biologi sendiri kan ya. Iya, lebih berkurang dari zaman anak-anak ya. Dan biasanya rute tidurnya, jam tidurnya itu berubah-ubah. Ada yang Nah. mulai kalau misal shift siang kan pulang jam berapa biasanya? Pulang aku berangkat jam 2, pulang jam 8. Jam 8 kan? Kan nggak mungkin kan jam 8 langsung tidur. Iya. Pasti kan bersih-bersih dulu atau Iya. apa kan. Nah, paling jam 11 jam 12 baru tidur kan. Heeh. Nah, kan kalau misal dihitung jam segitu sampai 8 jam berarti kisarannya subuh be masih tidur ya. Iya, tapi kan
mau nggak mau kita harus bangun ya kak Iya ya. dong, subuhan dong. Masa anak IFM nggak sholat subuh? Nanti ya tidak mencerminkan Islam ya gitu. Nah, yang tadi nih Kak, kembali ke yang tadi, kan katanya sering tidur ya dalam 5 Iya. hari ini. Tapi kalau saya beda Kak. Saya Apa tuh, seringnya itu Kak? kalau pagi setelah subuhan itu kan. Nah, terus saya beri jeda waktu, biasanya setengah 6 itu saya udah mulai pergi untuk sepedaan nih kalau pagi sebenarnya. Karena kadang ini saya bisa nih sepedaan pagi dan sore, tapi kadang cuman pagi tok, kadang juga sore tok gitu. Tergantung kan biasanya kalau pagi emang gak hujan dan sore nih kemarin beberapa hari Lagi kemarin kan musim-musimnya musim hujan ya kan. kak ya di sini. Nah, jadi saya sepedanya itu biasanya pagi sama saudara sepedaan bareng gitu kan. Ya paling cuma 1 jam setelah itu pulang. Ya walaupun saya pernah nyoba kan kemarin nih hari pertama itu sepedaan pagi, hari kedua sepedaan sore. Untuk untuk capeknya itu jujur capek sore Kak. Saya Iya. nggak bohong capek sore karena Capek mungkin sore. energi udah habis Sudah ya. habis dari pagi ya kak ya. Iya. Cuman untuk dirasakan di badan enak pagi atau sore kak? Kalau di badan karena kalau pagi setelah itu biasanya saya tidur ya, setelah olahraga ya paling bersih-bersih sebentar terus tidur, jadi ya enak-enak aja, jadi nggak lapar kan, biasanya jam 8 jam 9 udah nggak lapar. Tapi kalau misal setelah bangun subuh, setelah subuhan itu kayak tadi tidur pagi, biasanya jam 8 jam 9 itu bangun lapar sih Kak. Jadi kadang kenapa saya lebih milih olahraga di pagi, selain karena emang biar menghindari lapar yang tadi, dan juga masih energinya masih full charge gitu ceritanya, jadi lebih enak. Tapi tetap diingat lagi ya kak, untuk olahraga itu jangan berat-berat, terutama Betul. di bulan puasa ini, karena Betul. itu tuh bisa apa ya, pemicu terbesarnya untuk kita mengalami dehidrasi. Betul. Kalau dehidrasi kan harusnya kita minum ya, tapi kalau puasa kan nggak boleh Nah, minum. makanya dari itu penyebab kenapa kita itu harus mengurangi kegiatan, terutama olahraga intensitasnya dikurangin, seperti itu kak. Oke, begitu ya. Nah nih, ngobrol-ngobrol lagi ya, kan tadi kita sudah membahas tentang olahraga, sudah membahas tentang makanan, begitu pula penyakit tentang makanan di saat bulan Ramadan. Kita nih sebagai kaum remaja gitu ya, kaum milenial yang rata-rata lebih banyak kaum wanitanya ya kak ya daripada kaum laki-lakinya. Yes. Nah, Betul. dan mereka itu kan pasti memiliki keinginan gitu ya, bahwasanya zaman sekarang itu nggak good looking itu nggak diprioritaskan. Ya. Dan kebanyakan orang body shaming, betul kak? Kebanyakan. Kebanyakan. Ya. Nah, banyak banget statement bahwa saya di bulan Ramadan ini menjadi ajang untuk mereka menunjukkan diri pada saat wah besok Ramadan, terus pada saat Lebaran nih ketemu sama keluarga, ketemu sama sanak saudara dan teman-teman, aku udah glow up nih, udah glowing nih. Nah, menurut kakak nih ya, diet pada saat bulan Ramadan itu bisa nggak sih, berhasil nggak sih, atau bahkan jangan-jangan di bulan Ramadan ini malah pelonjakan berat badan yang sangat drastis? Aduh, kalau menjawab ini harusnya saya yang tanya ke Mbak Disa gak sih? Kan Mbak Disa sebagai perempuan ya. Nah, kalau misal bicara tentang diet ya, diet itu bagus kan kalau waktu puasa, jadi dia ngekat makan siang kan. Dia nggak makan siang, dia hanya makan pagi waktu sahur dan makan malam waktu buka itu kan. Biasanya kan setelah buka ada nih yang masih makan lagi, ada yang kebanyakan enggak. Udah kan. Iya. Jadi makanya jadi yang misal makan pagi terus siang makan siang, malam makan malam, 3 jadi 2 kan. Jadi kalau dia di situ bagus, apalagi dietnya dapat pahala kan puasa. Bagus kok. Nah, tapi kalau misal kita bilang efektif atau enggak, nah itu kembali lagi sih ke diri kita masing-masing kan ya Mbak Nisa. Kayak Mbak Nisa mungkin ada niatan kayak gitu ya, contoh ya, mungkin ya ada niatan pengen diet, adalah mau diet sekalian nih puasa dapat pahala, diet nanti tubuhnya jadi lebih proper, lebih bagus gitu ya, berat badannya bisa jadi lebih turun. Nah, tapi nih biasanya Kebanyakan. kebanyakan nih kalau sore balik ke statement awal, kalap. Nah, Gimana tuh? itu Kalap dia. waktu jajan apa namanya,
untuk buka puasa. Nah, Untuk mungkin biasanya kita makan waktu malam adalah makan paling ya nasi, terus lauk pauk, mentok tambah sayur kan. Kadang cuma Ya. nasi sama lauk tok. Tapi waktu buka Nah, tahu itu. sendiri kan, apa aja tuh yang dimakan. banyak banget ya Kak ya. Banyak Berarti banget. di bulan Ramadan ini nggak cuman untuk menahan rasa lapar, tapi juga menahan hawa nafsu untuk segalanya. Hawa nafsu kepengen seblak, kepengen bakso, kepengen boba, kepengen yang lain gitu ya Kak. Betul. Harapan kita pengen diet, pengen nurunin berat badan, yang ada pelonjakan berat badan drastis ya Kak di bulan Ramadan. Apalagi ya, misal kalau Mbak Nisa kan udah kerja ya, jadi mungkin ada space waktu yang free, ada space waktu yang untuk kerja. Nah, kalau misal mahasiswa-mahasiswa nih, kebanyakan kan space waktunya itu free. Nah, lebih banyak free-nya Banyak ya Kak. free-nya, jadi makan, terus tidur gitu kan. Jadi, saya juga cukup heran kenapa waktu puasa itu kebanyakan masuk ke mode hemat daya super. Jadi isinya tidur terus dari pagi, terus bangun-bangun cuman sholat, tapi sholat kadang ada yang aktivitas, ada yang tidur lagi kan. Setelah itu makan yang sebanyak tadi itu, apalagi mungkin biasa olahraga jadi nggak olahraga ya, dietnya nggak berhasil dong Kak. Kan diet sebenarnya kan Iya. nggak cuman membatasi makan kan. Sebenarnya diet itu bukan nggak makan, tapi mengurangi makan porsi atau dan juga mengubah porsi makan nah, kan. dan juga memilih apa yang kita makan. Betul. Padahal harusnya ya, untuk temen-temen nih, untuk diet kan, tahu nggak kalau sebenarnya diet itu kalau misal tidak dengan benar malah berbahaya kan Mbak Nisa. Nah, ya betul sekali ya Kak Anwar. Berarti itu di bulan puasa ini benar-benar banyak banget manfaatnya ya, selain untuk kesehatan dan juga untuk yang pasti untuk ibadah kita ya Kak Betul. Anwar. Tadi Kak Anwar bilang bahwasannya kalau bulan puasa itu jadi mode hemat daya. Hemat daya super gitu ya. Super yang kita nggak ngapa-ngapain, cuma rebahan doang ya Kak ya. Rebahan, tidur gitu. Padahal seperti yang kita tahu nih ya Kak, kalau misalkan kita beraktivitas seperti pada umumnya, apalagi kita aktivitasnya dibarengin dengan lingkungan sekitar yang mendukung, kita nggak bakal tuh kayak kerasa lapar, kerasa capek, betul nggak Kak? Betul. Nah, makanya bagi muda-mudi, para mahasiswa, para remaja semuanya nih ya, jangan gunakan waktu kalian cuma buat rebahan doang. Padahal di luar sana masih banyak aktivitas yang bisa kita lakuin. Terutama kalau kita gabung dalam sebuah organisasi. Bener nggak Kak? Betul. Pasti apalagi ada agenda Ramadannya. Ada dong pastinya. Nah, kalau dari IMM sendiri nih Kak, untuk agenda Ramadannya apa nih? Oke, agenda Ramadan itu pastinya kita tidak berjalan sendiri ya. Kita itu seringnya kita berkolaborasi nih. Kalau tataran pimpinan cabang, pasti kita kolaborasi dengan yang sama-sama di ortom daerah, termasuk podcast ini. Kita kan nggak cuma sendiri nih. Nah, Kita nggak hanya betul dari sekali. IMM. Episode pertama kemarin itu ada IPM dan NA nih. Episode kedua sekarang IMM. Episode-episode berikutnya kita tunggu saja besok ya. Nah, terus berkaitan dengan acara-acara sparkling Ramadan yang lain, pastinya itu sudah dikonsep sedemikian rupa oleh teman-teman IMM di tataran pimpinan komisariat. Nah, mereka sudah punya kegiatan mereka sendiri, seperti contoh nih, program-program sparkling Ramadan atau yang berurutan gitu ya. Itu sebenarnya udah dikonsep sama teman-teman komisariat-komisariat yang ada di Kebumen. Nah, banyak nih kan, ada 5 komisariat. Masing-masing komisariat punya program unggulannya masing-masing. Nah, seperti yang di komisariat yang isinya full perempuan. Wah, sangar ya, mantap ya. Kenapa isinya full perempuan? Karena di situ adalah komisariat dari Program studi kebidanan, kebidananan. baik ya. dari D3, S1 maupun profesi. Bidan di situ campur jadi satu, makanya isinya perempuan semua. Nah, di situ mereka punya kegiatan Ramadan yang cukup membuat wah, bagus banget ini. Apa tuh Kak? Untuk mengingatkan kaum-kaum Hawa terutama. Tentang apa itu Kak? Nah, di sini itu mereka membuat kajian Ramadan Imawati. Jadi full setiap entah 1 minggu sekali ataupun 1 bulan sekali, di situ mereka punya kegiatan Untuk perkumpulan para imawati ya Kak, untuk melakukan maupun pengkajian. ini pun juga bukan hanya intern untuk IMM, tapi intern untuk eksternal pun juga boleh ikut. Berarti bisa collab juga ya Kak sama Bisa collab. NA, IPM juga sama bisa. IPM juga bisa. Bisa. Untuk mahasiswa umum pun yang nggak tergabung di Ortom juga boleh ikut, karena
untuk skema yang sudah dibuat itu nggak cuma membahas tentang Imawati, nggak cuma membahas tentang agama, tapi membahas tentang kesehatan untuk perempuan, membahas tentang hukum untuk perempuan, karena kebetulan juga kita punya nih salah satu pakar kan di kampus kita itu prodi hukum, ada nih dosen hukum perempuan yang benar-benar aktif banget di situ dan sangat membela kaum perempuan. Jadi kita pun juga mengajak beliau untuk menjadi pemateri pada kegiatan tersebut. Wah, Jadi hebat udah ada sekali nih, ya, Kak, ya. nggak cuman hanya terkaitan dengan keagamaan kan. Imawati pasti kesannya kan hanya agama ya. Jadi gimana sih cara kita bersuci? Oh, enggak dong. Di situ membahas tentang Keseluruhan ya, Kak. baik kesehatan reproduksi, baik kesehatan wanita, Kesehatan baik mental juga ya, mental, Kak. baik hukum untuk wanita, semuanya dibahas di situ secara berurutan. Makanya kita tinggal tunggu nih action plan mereka akan dimulai di hari keberapa Ramadan. Wah, Ini hebat masih sekali, kita Kak, masih ya. berkoordinasi untuk yang program tersebut. Wah, hebat banget, berarti di program tidak hanya untuk internal saja tapi eksternal juga bisa. Jadi itu Betul. bisa membawa pengaruh positif kepada semua orang ya, Kak, ya. Betul. Betul sekali. Selain kegiatan itu, kemarin aku dengar kayaknya ada kegiatan rame-rame di area Gombong, khususnya di SMA Muhammadiyah SMP. Gombong dan Ya. juga SMP ya, Kak, ya. Betul. Boleh nggak sih di-sharing tentang kegiatan itu yang kemarin itu? Oke, baik. Jadi itu sebenarnya adalah program dari Mbak Disa sendiri kan, bidang kesehatan dong. Program Salah satu kesehatan. program saya kebetulan, tapi Iya. mohon maaf saya nggak bisa mendambangi karena memang urusan pekerjaannya nggak bisa ditinggal Jadi ya. kita bersama-sama dengan pimpinan komisariat kan. Nah, jadi untuk komisariat yang memegang program tersebut adalah Umar bin Khattab ya. Mbak Disa kan tahu yaitu program atau pimpinan komisariat yang isinya anak-anak perawatan. Nah, jadi kan ada linear itu di program itu. Karena program itu namanya program pendidikan kesehatan pelajar. Mbak Disa kan tahu kan ya pasti. Nah, jadi program itu dikhususkan untuk pelajar. Yang namanya pelajar pasti SD, SMP, dan maupun SMA. SMA. Nah, tujuan dari program tersebut adalah untuk kita mensupport penuh berkaitan dengan preventing kesehatan yang ada di Kebumen ini terutama. Nah, berkaitan dengan program pendidikan kesehatan pelajar ini tadi itu adalah sebenarnya program dari yang dicanangkan oleh IMM itu untuk mensupport penuh berkaitan dengan preventing kesehatan. Nah, jadi di sini programnya itu teman-teman IMM itu akan masuk nih ke sekolah-sekolah. Skemanya itu bukan buat seminar di sekolah tersebut, bukan, tapi teman-teman IMM masuk nih ke kelas-kelas untuk seperti mengajar. Seperti IMM itu memberikan sebuah pelajaran di situ, tapi berkaitan dengan masalah kesehatan yang masalah kesehatan itu banyak terjadi di sekolah tersebut, Kak. Jadi kita nggak pukul rata. Jadi oke lah, karena kita perawat ya kita berkaitannya reproduksi aja, kita berkaitan ini enggak. Tapi di sini kita berfokusnya itu berkaitan dengan masalah kesehatan yang banyak terjadi di sekolah tersebut. Nah, jadi di sini preventingnya kita lakukan di sini karena preventing itu kan yang kita tahu mencegah lebih baik daripada Mengobati. Apalagi program pemerintah sekarang berkaitan dengan kesehatan kan sangat banyak ya, dan juga pemerintah juga fokus berkaitan di pencegahan bukan di pengobatan aja. Jadi di sini kita IMM itu mengambil di situ berkaitan dengan pencegahan untuk mendukung Kebumen yang lebih sehat. Wah, ternyata hebat sekali ya setelah kita tahu mendalam tentang apa sih itu IMM, kegiatan-kegiatannya. Ternyata tidak hanya untuk internal saja dan tidak hanya tentang kajian-kajian saja. Kan banyak orang yang menganggapan bahwasanya, wah IMM, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Berarti isinya pengajian Islam semua. itu ya. Iya, Islam Enggak dong. semua. Ternyata kita bergerak dalam berbagai bidang, mulai dari kesehatan juga iya, bidang Betul. sosial juga iya, Betul. politik juga iya, dari segala penjuru bidang kita juga ikut ya, Kak ya. Betul, apalagi di IMM sekarang ataupun kebetulan saya juga ada di ketuanya ya. Nah, ketua pimpinan umum cabang. Untuk sekarang IMM yang saya bawa kali ini yaitu profesionalisme kader. Jadi di sini bagaimana IMM itu mampu nih menjadi wadah, mampu menjadi tempat untuk menjembatani, memfasilitasi profesional dari teman-teman. Tadi itu profesional dari teman-teman Fakultas Ilmu Kesehatan, gimana sih cara agar teman-teman itu
mampu nih mengaplikasikan ilmunya, mengajarkan ilmunya. Nah, di situ kita buat tuh wadahnya di situ. Jadi nggak hanya kita berkaitan tentang perkaderan, bagaimana cara kita jadi berkader persyarikatan, cara kita menjadi kader yang baik dan benar. Kita juga ada fokus di situ. Cuman di sini akan kita bawa itu profesionalisme kader. Jadi yang perawat nanti bisa fokus di keperawatan, mendapatkan wadah, yang farmasi juga iya, yang manajemen TI hukum pun juga iya, Kak. Jadi semuanya kita buat wadah sendiri-sendiri. Jadi mereka bisa berekspresi dengan tanpa ada tekanan karena Sesuai dengan passion masing-masing ya Kak ya. Karena bersenang-senang dahulu, bersenang-senang kemudian. Nggak ada tuh bersenang-senang dahulu, bersedih-sedih kemudian. Nggak ada. Jadi kita harus senang-senang di awal, akhir juga kita harus senang-senang karena perkaderan itu harus menggembirakan. Wah, hebat sekali nih, sudah cerita panjang lebar tentang kesehatan, tentang perkaderan, tentang organisasi IMM juga gitu ya Kak. Nih menurut Kakak, apa sih tindak lanjut selanjutnya yang akan Kakak persiapkan di IMM? Wah, selanjutnya yang akan saya persiapkan yaitu bagaimana teman-teman IMM itu mendapatkan suatu hal yang lebih daripada mahasiswa yang tidak bergabung di IMM. Wah, berarti kayak punya nilai plus sendiri gitu ya. Ketika orang melihat dari luar, wah ini anak IMM punya nilai plus sendiri. Betul. Multifungsi, multi talent, bisa Betul. apa aja gitu ya Kak ya. Itu yang sedang saya persiapkan dengan terutama bidang RPK. Kemarin sudah koordinasi, sudah ngobrol-ngobrol. Kita akan mempersiapkan salah satu program yang benar-benar mendukung nih berkaitan tadi profesionalisme kader. Profesionalisme di sini selain bukan di jurusan tapi bagaimana sih cara menjadi mahasiswa yang profesional di sini. Kemarin sudah sempat koordinasi dan insya Allah akan kita mulai di bulan-bulan ini. Ada nih selain bidang RPK pun kader pun juga ada nih, kita tunggu aja di bulan ini maupun ke Wah, depan. berarti masih ada kegiatan-kegiatan selanjutnya dari IMM ya. Kita Betul. harus perlu tunggu nih di bulan Ramadan ini ada action apa aja, dan setelah Ramadan ada action apa aja dari IMM. Nah, tidak cuma dari IMM aja, dari berbagai ortonom Muhammadiyah pasti punya kegiatan dan juga action masing-masing ya kan Kak? Betul dong. Kayaknya kita perlu deh besok itu kita ngobrol-ngobrol bareng sama ortonom lain selain dari IMM. Harusnya iya, didudukan bareng di sini semua untuk ngobrol berkaitan dengan arah perkaderan di Kebumen itu sendiri. Nah, jadi kita kan juga bisa sharing-sharing ya antara ortonom, mereka jalannya mau kemana, kita mau kemana, jadi kita bisa satukan arahnya. Betul, Nah, jadi betul tidak sekali. ada tabrak-tabrakan Nah, gitu ya. iya Kak. Masa satu bapak, satu Muhammadiyah ada perselisihan itu kan nggak boleh ya. Nah, Betul. maka dari itu besok kita akan mendatangkan lagi nih ortonom lain Muhammadiyah yang pastinya harus tetap ditonton dan juga jangan lupa subscribe channel ini ya. Oke. Kita kayaknya sudah sampai di penghujung acara nih Kak Anwar nih. Betul nih. Kita mohon pamit. Kita pamit undur diri. Jadi seperti balik ke tadi, puasa itu bukan menjadi kita bodoh hemat daya super, tapi bagaimana cara kita memanfaatkan puasa untuk jadi lebih baik dari segi keimanan maupun dari segi kesehatan. Oke, sekian yang bisa kami bawa ke Anda. Saya Ahmad Anwar Rosidi dan saya Anissa Batrisya Irdina. Nun wal kolami wa turun. Billahi wistabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.